Kenapa spesial? Book review ini adalah kegiatan rutin, sharing session, dan book review ya. Setiap seminggu sekali itu ganti-gantian di WhatsApp group The Jana Institute Community. Jadi di situ adalah grup alumni ya, alumni dan juga teman-teman yang sudah pernah ikut eventnya The Jana Institute meskipun satu kali, itu sudah bisa masuk di grup WA The Jana Institute Community. Nah, tapi kebetulan Mas Agus ini request, bisa nggak kalau lewat Zoom aja gitu ya? Karena kalau ngetik ntar bisa keriting ya Mas ya, jempolnya. Jadi oke lah kita sambil ini ya, menyambut tamu spesial nih, tapi nggak ada karpet merah ya untuk emoji di Zoom. Oke, ya. Alhamdulillah malam ini kita ketemu. Meskipun lewat layar Zoom, meskipun juga udah nggak pandemi, tapi alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat iman dan Islam, dan juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Dan ini di momen semacam tarhib Ramadan ya kayaknya. Ini book reviewnya memang di minggu terakhir. Minggu terakhir sebelum kita benar-benar mau menyambut Ramadan. Oke deh. Langsung kita sapa dulu aja ya. Halo, Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Aduh, kangen sekali saya ketemu Mas Edi. Assalamualaikum, Mas Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Iya. Prita, Mas Agus, teman-teman Ya, semuanya. Mas Edi, Mas di mana Mas Edi ya? Di Bandung kah? Lagi di Cibubur, Jakarta Timur. Oke, tapi emang tinggal di sini sih, di Cibubur. Cibubur. Oke, ya. Udah lama sih ya dengar Mas Edi ini, tapi kita pernah ketemu di mana ya Mas Edi ya? Kayaknya pernah ya, kan nggak ngobrol banget. Iya. Oke, ini reunian ya teman-teman, semi reuni karena saya udah lama banget sih nggak ketemu Mas Agus. Nggak tahu ya untuk berapa lama ya. Nah, saya perkenalkan dulu, katanya tak kenal maka tak arufan ya Mas ya. Jadi nggak langsung sayang-sayangan. Jadi alhamdulillah karena sumbernya ini banyak, bukan banyak, dua-duanya cowok gitu. Jadinya dua-duanya laki-laki, mengundang juga partisipan laki-laki. Biasanya itu ini ya perempuan gitu lebih banyaknya. Oke, sebentar sambil saya record ya. Oh, oke, udah. Iya. Nah, jadi Mas Agus M. Irham ini salah satu guru saya gitu ya. Salah satu guru menulis saya, khususnya menulis opini. Benar ya Mas Agus ya? Dan saya itu kalau nggak salah, ada satu apa ya, cuplikan obrolan dengan Mas Agus yang mungkin Mas Agus sudah lupa. Waktu kami itu di Medan, masih ingat nggak Mas? Waktu di Medan ngobrol-ngobrol di sebuah warung makan, terus kata Mas Agus begini, kalau misalkan kamu itu stres ditanyain editor, berarti kamu tuh nggak bahagia jadi penulis buku, kata Mas Agus. Jadi kalau misalkan kayak gitu, kalau nggak bahagia ya cari dulu kenapa gitu, nggak usah dilanjutin nulisnya. Itu saya ingat-ingat ya. Saya ingat-ingat, terus saya sempat ceritakan ke ya banyak lah di beberapa kesempatan gitu. Oh iya ya, kalau misalkan kayak gitu ngapain aku nulis gitu. Jadi untuk memanggil strong way seperti itu. Nah, malam ini kita mau membahas bukunya Mas Agus dan Mas Edi dan Mbak siapa satu lagi ya? Mbak Laili. Laili. Iya, nggak diajak ini Mbak Laili. Mbak Laili ini Hayati, nggak diajak. Saya sama Mas Edi. Jahat ini Mas Agus sama Mas Edi. Nggak ajak-ajak ya. Jadi bertiga menulis buku ini. Bukunya itu judulnya, bentar, saya jadi lupa ya. Jadi ini buku literasi yang ditulis tahun 2018 ya Mas ya, kalau nggak salah tadi. Betul. Tahun 2018, tapi insya Allah pembahasannya ini evergreen ya istilahnya. Masih cocok aja gitu buat dibaca kapanpun. Jadi ini buku berjudul 29 Formula Gemar Membaca, Kiat Membaca Fakta Unik dan Hari-Hari Besar Buku. Nah, apa sih spesialnya? Kita akan tanyakan nih pada Mas Agus dan juga Mas Edi dibanding buku-buku yang mungkin serupa gitu Mas ya.
di toko-toko buku atau mungkin sekarang ada di TikTok ya. Nah, ini saya sambil promosi akun saya di TikTok. Alhamdulillah tadi saya mendapatkan check out pertama buku ya yang saya jual. Terima kasih Pak Ja'far yang malam ini hadir menjadi customer pertama. Nah, siapa tahu teman-teman juga jangan lupa ya buat nanti check out bukunya Mas Agus dan Mas Edi nih yang kita bahas malam ini. Tapi ada door prize untuk 2 penanya terbaik ya Mas ya. Itu bukunya bisa didapatkan free dan khusus buat all peserta mendapatkan diskon 20% untuk mendapatkan buku ini gitu. Berapa sih harganya nanti kita tanya. Sebelumnya saya mau share dulu nih ada CV ya atau mini profile dari Mas Agus. Mas Agus ini sudah menulis ratusan artikel ya, ratusan artikel essay dan juga sudah dimuat di berbagai media gitu. Dan kalau saya bilang sih penulis kawakan lah udah ya. Teman-teman cari aja, googling bisa nemu nggak portofolio Mas Agus ya? Kalau misalkan googling cari namanya nih. Nah itu ya sekilas ada di layar. Oke, sebentar saya zoom dulu. Kelihatan nggak teman-teman? Ya, Mas Agus ini kelahiran Batang tahun 1977 dan juga ini buku-buku yang telah ditulis oleh Mas Agus ya, banyak nanti dihitung sendiri aja ya. Ada juga yang sempat saya bedah dulu itu adalah Gempa Literasi yang ditulis bareng Mas Bolagong. Lalu ada buku antologi, buku yang dikuratori, dan juga pernah meraih pastinya apresiasi gitu ya. Dan lain-lainnya ya. Juga seorang pembicara dan khususnya tentang literasi gitu ya. Nggak tahu Taman Baca Mas Agus di Batang masih nggak Mas? Nah ini dia ya teman-teman ya, banyak banget, kurang lebih ya ratusan artikel nanti bisa ditemukan lah ya oleh teman-teman. Nah sedangkan Mas Edi sendiri itu adalah seorang pegiat literasi juga. Sepertinya Mas Agus ini 13 buku solo dan beberapa buku antologi yang lain ya. Kemudian kalau Mas Edi ini kalau nggak salah famous dengan motor bacanya ya Mas? Bener nggak? Sepeda atau motor baca sih? Ya. Mas Edi. Jadi, Mas Edi itu, Mas Edi. Iya, Mas Edi. Jadi Mas Edi ini pendiri Kargo Baca. Kargo Baca itu yang ada di belakang Mas Edi ya? Penampakannya. Suaranya terputus-putus ya. Kalau Kargo Bacanya kebetulan ada di sebelah kiri saya. Ada di sebelah kiri, kayaknya nggak. Suaranya Rita agak ya. Putus-putus. Nah, ini ada nih. Kelihatan nggak ya? Oh iya, kelihatan. Ini sepedanya nih, di sebelah kiri. Oh iya. Wah. Kelihatan ya? Dompet ya? Nah, kalau ini Kampung Buku, Taman Baca, ya. Oh, beda ya Mas ya. Jadi ada Kampung Buku, ya? Ada... Bentar ya. Suaraku sudah jelas? Iya, Kampung Buku, Taman Baca Masyarakat yang menetap. Kalau misalnya Kampung Buku, Taman Baca yang menetap. Nah, kalau Kargo Baca itu perpustakaan yang keliling. Iya. Oke, bentar. Suaraku sudah kedengeran belum ya? Dengar. Oh, dengar. Putus-putus suaranya. Iya. Coba aku offin dulu videonya. Oke, Mas Edi Dimyati ini juga sudah banyak banget profilnya. Profilnya ini yang dimuat di media. Nanti silakan langsung follow Instagramnya kedua narasumber kita malam ini, yaitu Mas Agus M. Irham ini Instagramnya Irham Agus ya, kalau nggak salah. Boleh ditulis di kolom komen akun Instagramnya Mas Agus dan Mas Edi, biar menambah followers baru kan. Oh ya, oke. Jadi kalau udah di follow ntar mesti bagus-bagus kontennya ya. Ini saya nggak bisa ngetik nih, muter-muter nih HP-nya. Oh iya, jaringan kali ya di Mas Edi ya.
Iya, apa karena hujan ya? Oh Hari ini sih iya, baik-baik. ada Ya apa? nggak masalah. Oke, kita langsung Gerimis aja nih deh kayaknya. ngobrol sama Mas Agus dan juga Mas Edi. Boleh nih ngobrolnya disapa dulu teman-teman. Mas Agus boleh perkenalan sendiri juga biar afdol. Mau Mas Agus dulu atau Mas Edi dulu boleh terserah. Silakan. Oke, saya dulu deh ya. Oke. Ini datang terakhir duluan Mas Agus. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Prita dan tim dari Bejana Institute ya atas inisiatifnya pada malam hari ini sehingga kita bertiga bisa reunian disaksikan oleh teman-teman yang baru gitu ya. Dan kayaknya ketemuan terakhir 2015 ya, karena kita banyak bergiat di Taman Bacaan kan sekira 2010 sampai 2015-an lah ya. Berarti udah lama sekali memang nggak pernah bersua. Dan yang menarik adalah meskipun kita dulu berawal dari titik pijak yang sama, gitu, belakangan kita mencari jalannya masing-masing nih. Dulu sama-sama di Taman Bacaan ya, dan kalau Prita misalnya saya lihat lebih banyak bergiat di Bejana Institute ya, pengembangan soft skill dan seterusnya gitu ya, termasuk tetap di bacaan juga gitu. Dan Mas Edi dengan penyediaan akses terhadap bacaan dan memfasilitasi taman bacaan di Nun Jauh di sana agar mendapatkan buku-buku gitu. Sementara saya sekarang lebih banyak bergiat di penulisan buku, terutama buku biografi dan di penerbitan gitu. Itu kalau kenalan tadi saya kira sudah cukup ya. Jadi saya hanya ingin menambahi saja. Jadi dari beberapa buku yang saya tulis itu memang ada buku yang pribadi, ada beberapa buku yang memang tandem ya, 2 orang, 3 orang gitu. Nah, yang 2 orang itu satu diantaranya adalah dengan Mas Golagong yang beberapa waktu yang lalu filmnya BSR ya, Balada Siro itu difilmkan. Judulnya Gempa Literasi dan itu menjadi salah satu dari rujukan dari pegiat literasi di Indonesia gitu. Terus ada juga yang saya tulis bersama Nimas Gandasari, itu juga salah satu pegiat literasi juga. Nah, di buku-buku pribadi ada beberapa sih, dan belakangan adalah saya banyak tulis tentang buku biografi. Nah, itu awalan dari saya. Terus saya langsung aja ya, nanti saya berbagi sama Mas Edi nih. Wah, Mas Edi udah bener-benerin rambut dan kacamata. Oke. Oke, Mas Edi, halo. Mas Edi itu beberapa sepekan yang lalu ketemu saya untuk menari-nari di taman ini. Ya. Buku ini memang 2018 ya, diterbitkan akhir ya, jadi November 2018 gitu. Dan idenya waktu itu memang ide soal formula bacanya dari saya, tapi bagaimana buku ini dikemas dengan mungkin nanti bisa saya tunjukkan isinya gitu ya. Oh, nanti versi di e-booknya aja bisa, nanti kita minta tolong. Nah, itu idenya dari Mas Edi ya. Jadi bagaimana mengemas buku ini menjadi buku yang mudah dibaca karena huruf-hurufnya besar gitu ya. Banyak quote gitu ya, dan banyak ilustrasi sehingga tidak membosankan ketika pembaca ini membaca buku ini. Jangan sampai misalnya judulnya formula membaca tapi bukunya nggak menarik untuk dibaca. Nah, ini sesuatu yang jadi hoax ya Mas ya. Gitu ya. Nah, oke. Ya. Mas, sebenarnya berbicara tentang bagaimana mengenalkan. Tadi kan saya sempat baca bukunya ya, yang versi soft file ya, yang versi soft file.
Itu memang menarik sih. Bukunya itu menarik dan nggak biasa gitu ya, besar-besar. Terus ternyata ada ini ya, fakta-fakta penting di setiap akhir halaman ya, setiap mau berpindah gitu, sectionnya gitu. Betul, dan besar, itu kerjaannya Mas Edi tuh yang mengulik gitu hak fakta-fakta unik gitu ya dari industrinya, dari bukunya, dari penulisnya, dari pembacanya. Jadi memang buku ini sangat bergizi karena melihat buku itu dari berbagai macam ya, tidak hanya kita mengenalkan sesuatu yang bisa diikuti, bisa dicoba untuk menjadi bagian dari cara kita untuk agar anak-anak gemar membaca, tapi juga hal-hal yang menarik dari buku itu sendiri gitu. Kayak hari-hari besar buku itu kan spiritnya kan kayak mengupacarai buku gitu ya. Jadi ada beberapa hari yang kita bisa rayakan. Nah, saya akan masuk ke dua hal aja, Prita dan teman-teman semuanya di sini, bahwa kalau kita bicara tentang bagaimana agar anak-anak, terutama ya, itu gemar membaca, itu dengan sangat mudah itu kita dapatkan sebenarnya kalau kita mau browsing di internet. Banyak sekali, ya. Tips-tipsnya banyak banget. Gitu. Nah, tapi dari yang banyak itu dalam kesimpulan kami bertiga, ya, Mas Edi, saya, dan Mbak Aidi ini, sebenarnya hanya ada dua faktor kunci, yaitu satu adalah fasilitasi atau akses terhadap bacaan, yang kedua adalah soal keteladanan gitu ya. Artinya bagaimana kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua memberikan contoh pada anak-anak tentang kegiatan membaca itu. Gitu. Nah, kebetulan saya di rumah misalnya ya dengan anak 5 gitu di rumah, semuanya dalam tanda kutip ya gila baca gitu. Tapi saya tidak pernah sekalipun menyarankan, menyuruh atau mewajibkan mereka untuk membaca buku. Gitu. Yang saya lakukan adalah saya membuat perpustakaan, saya memesan satu rak buku besar di rumah dan itu menjadi pusat dari rumah saya di dalam gitu. Dan disitulah saya menaruh semua buku, termasuk tidak hanya buku anak-anak, tapi juga buku saya gitu ya. Buku-buku kiri termasuk gitu ya. Nah, atau buku kanan jauh, atau buku kanan jauh juga ada di situ. Nah, jadi dari situ anak-anak itu akhirnya juga penasaran kan gitu kan. Penasaran kenapa nih ayahnya kok suka baca gitu. Mamanya suka baca gitu. Dan di situ juga ada banyak bacaan gitu ya, sehingga mereka dengan sendirinya karena di situ ada buku, selain itu ada mainan ya. Mereka akhirnya mereka tertarik untuk membacanya. Gitu. Nah, itu awal lah dari saya yang mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan obrolan kita pada malam hari ini. Nanti bisa ditambah oleh Mas Edi. Itu berita dari saya. Oke. Dengar suara saya lagi nggak? Dengar. Iya, oke. Mas Agus, ini bukunya setebal apa ya, Mas? Berapa halaman tuh? Dan mungkin secara physically yang bisa tampak eye-catching atau teman-teman tuh tertarik dari luarnya gitu apa, Mas? Kayak Mas Agus nge-lag ya. Mas Edi aja deh yang jawab. Ya, buku ini simpel ya. Halamannya berjumlah 126. Terus yang bikin menarik tuh tentunya selain isinya ya, yang tadi kata Mas Agus bergizi, tuh ditambah lagi dengan sampulnya yang menarik. Ada beberapa pilihan sih waktu itu ya, waktu sebelum diterbitkan buku ini untuk sampulnya dinaikkan gitu. Ternyata angka 29 ini ya cukup menyentak gitu ya. 29. Formula 29. 29 formula gemar membaca. Sebenarnya sih lebih dari itu ya. Cuma dari hanya keterbatasan halaman ya. Karena kan kalau misalkan halamannya nambah, nanti harga jualnya juga nambah ya. Oh iya. Dong Mas, harganya berapa ya? Nah, itu Mas Agus tuh, udah lama ya. Mas Agus barangkali ada harga terupdate ya. Mungkin apakah naik, apa malah turun ya. Nanti sama Mas Agus ya. Soalnya kayaknya yang jualan ini kan penerbitnya kan ini ya.
Eden Publika ya. Mas Agus tuh yang mengelola penerbitnya ya. Nanti bisa ke Mas Agus. Tapi sebelumnya mohon maaf nih, tadi saya di bawah kan backgroundnya buku-buku. Nah sekarang ya, maaf. Nggak apa-apa. Soalnya hujan ya. Soalnya di bawah hujan ada suara-suara rintikan hujan ke atap baja ringan gitu. Jadi agak berisik. Jadi nggak apa-apa di belakangnya Hello Kitty juga. Yang penting suaranya jelas ya. Yang penting suaranya jelas. Nanti harganya Mas Agus katanya tadi berapa? Saya nggak tahu update-nya ya. Apakah udah naik, apa malah turun karena udah melewati pandemi ya. Oke. Saya spill ini ya. Ada yang nanya, Mas, bukunya ada gambarnya nggak? Saya sempat, nanti saya spill di layar ya. Oh iya. Karena iya. Di sini kan Zoom ya. Kalau di WA kan biasanya bisa difoto-fotoin gitu. Iya. Oke, kenapa Mas dibalik rahasia pemilihan angka 29? Apakah ada hoki tertentu atau ada alasan tertentu atau emang kayak vote gitu atau gimana tuh ceritanya? Sebenarnya sih nggak ada hoki-hoki tertentu ya. Sebenarnya semua angka sama aja ya. Tapi yang pasti angka 29 ini sengaja nggak dibuat genap gitu ya, ganjil. Jadi ada agak agak kalau kita ngelihat ya, kalau 30, 20, 10 biasa ya. Tapi kalau 29 begitu kita ngelihat sampul bukunya angka 29, kita akan mengernyitkan dahi. 29 nih, apaan nih 29? Formula gemar membaca gitu ya. Nah, jadi dari semua pengalaman masing-masing penulis ya, Mas Agus, saya dan Mbak Laili ya, semua tuh udah dirangkum sedemikian rupa sehingga muncullah angka 29 itu gitu. Dan tentunya buku ini nggak hanya itu aja ya, nggak hanya berisikan formula untuk bagaimana caranya kiat meningkatkan gemar baca gitu. Tadi kan ya udah kita bahas, di samping kiat-kiat itu, formula itu ada juga info-info fakta menarik ya kan, hari-hari besar dan quote-quote. Nah sebenarnya itu bumbu ya, informasi-informasi fakta-fakta unik, terus hari-hari besar buku dan quote-quote dari tokoh-tokoh ternama ya, entah dari sutradara, penulis, aktor dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk quote juga sebenarnya masih banyak sih, banyak yang nggak termuat di sini gitu ya, pun dengan fakta-fakta unik gitu ya di buku ini, nggak semua masuk ke dalam buku ini. Jadi karena keterbatasan halaman juga ya, jadi dipilih quote-quote atau informasi yang menariknya gitu, seperti itu sih, Mbak Rita. Iya. Jadi sebenarnya meskipun nggak ada hoki tertentu, tapi tetap mengandung strategi pemasaran dong, gitu ya Mas Edi ya. Karena pasti tadi kan orang akan mengernyitkan dahi gitu. Kenapa sih kok 29 kayak gitu? Nah berarti untuk bikin rasa penasaran dulu. Gitu. Emang kalau teori marketing kan memang begitu ya. Sesuatu yang ganjil tuh lebih menarik kalau kita ngelihat headline tulisan artikel gitu ya Mas ya, di media online itu kan mesti tujuh alasan gitu ya, 11 cara kayak gitu. Jadi memang ganjil itu lebih tapi kalau ganjil yang terkesan genap itu seperti 5 gitu ya, itu sebenarnya kan ganjil tapi genap gitu. Oke, menarik ya 29. Mungkin yang umurnya 29 akan tertarik untuk membeli lebih dulu gitu Mas. Atau yang tanggal lahirnya 29. Ini cover bukunya ya teman-teman, bisa dilihat di layar, jelas ya. Jadi di situ 29, terus ada gambar molekul-molekul gitu Mas. Itu ada maksudnya nggak sih di covernya? Kayak bubble gitu. Iya. Iya. Yang bisa lebih menjawab sebenarnya desainernya ya. Tapi yang sebagai waktu itu belum sempet tuh ngobrol-ngobrol sama desainernya gitu ya. Yang pasti bubble-bubble ini kan seperti seperti kreativitas yang muncul dari kepala kita ya. Jadi dalam hal ini ketika kita mempraktekkan kiat-kiat atau formula yang kita berikan dalam buku ini ya, insya Allah tercerahkan nih para guru, para orang tua gitu ya, bisa tercerahkan sehingga bisa menelurkan ide-ide kreatif atau aksi-aksi selanjutnya bagaimana caranya kita membimbing anak-anak kita gitu untuk gemar membaca seperti itu.
Oke, iya. Jadi di sini jelas ya, buku ini sebenarnya kayak tips-tips praktis gitu ya, kiat-kiatnya. Ntar saya tunjukin isinya ya, saya sempat dikirim soft filenya sama Mas Agus. Jadi biar teman-teman kayak, oh kayak begini gitu. Paling nggak bisa tahu gaya penulisannya seperti apa gitu ya. Di sini ada kiat membaca, fakta unik, dan hari-hari besar buku, dan dikasih itu ya, buku rujukan penting untuk para orang tua, para guru, dan orang tua gitu ya. Nah, oke, sebentar. Sekarang saya beralih ke, nah ini dia. Ini ya yang untuk PDF-nya. Bentar. Ini ya contohnya quote-quote-nya tuh seperti ini. Menurut saya sih sekarang emang selain tulisan itu sendiri, justru quote-nya ini jadi hook ya Mas ya. Kalau di istilah media sosial tuh jadi lead-nya gitu. Kayak orang pasti ngelihatnya kayak menarik nggak sih quote-nya atau apa yang ditangkap oleh mata lebih dulu gitu. Kebetulan kan quote-nya ditulisnya besar ya. Jadi orang pasti itu menangkap. Meskipun itu tadi hanya pemanis kan dibilang Mas Edi ya. Tapi orang yang Iya, ditangkap duluan bisa jadi beli karena iya, pengen koleksi quote-nya. Bener nggak, Mas? iya betul. Seperti ini teman-teman ya. Hanya generasi yang gemar membaca yang dapat melahirkan generasi yang gemar menulis. Ini kan quote-quote yang secara umum, kalau bukan pencinta buku atau literasi itu jarang lah baca gitu ya. Nah, ini ada dari penulis, ditulis oleh 3. Mbak Laili ini apakah pegiat literasi juga atau istrinya Mas Agus? Bukan ya? Temannya Mas Agus. Mbak Laili itu traveler writers ya. Jadi Oh, travel writer. dia Nah, ya travel writers dan bisa dicek kok di browsing Mbak bukunya Laili. Oke. Kenapa tentang Mas perjalanan Agus? dia ya Ya. ke beberapa apa ke beberapa kota atau negara gitu. Eh rumahnya Pati ya hasilnya ya dari Pati dia. Lagi berhalangan hadir kah? Atau kayak lagi di luar kota atau luar negeri gitu? Eh kemarin itu malah saya tidak sempat mengontak dia ya karena Oh, alah. apa kebetulan relasi saya dengan Mas Edi itu cukup cukup intens ya artinya tidak pernah terputus gitu sejak dulu Oh, gitu. mengenal Mas Edi jadi begitu Dikasih nih kemarin ceritanya. ada tawaran begitu ada tawaran apa benda buku gitu ya buku review gitu saya langsung kontaknya Mas Edi saja gitu jadi karena Oh, Mbak Laili nanti apa kasih nomor kalau denger ini. pernah ada di HP juga. Oke, oke. Ya, itu daftar isinya teman-teman. Nah, itu ya bagian pertama, akrabkan anak dengan buku, mulai dengan yang disukai. Sebenarnya itu seperti kata Mas Agus tadi, banyak sih kalau kita mau googling kayak gitu ya. Tapi beda ya kalau kita misalkan membaca artikel-artikel yang cuman apa ya, ibaratnya kayak puzzle itu dia kepingan-kepingan gitu. Tapi kalau misalkan buku, itu kan puzzle-nya udah ngumpul ya. Udah kayak terbentuk satu kayak gambar utuh gitu loh. Jadi ketika kita membutuhkan satu informasi, teman-teman tuh bisa dengan gampang membuka kembali kayak gitu ya. Kayak semacam guidebook lah ya. Kayak gini. Sebenarnya ini ya Mas Agus, kalau buku Mas Agus yang dulu sama Mas Golagong, Gempa Literasi. Bukan itu, Gempa Literasi. Minta tolong. Nah, Gempa Literasi ini kan sebenarnya mirip ya, kayak dia itu tulisan-tulisan IC ya, 99 IC. Cuman lebih berat, benar nggak Mas Agus? Kalau yang ini tuh lebih mudah dibaca ya. Menceritakan apa yang dibaca orang tua, jadikan buku bahan obrolan. Nih ya, ini poin 13 tuh masuk ke ranah digital parenting tuh teman-teman. Di sini banyak moms ya, banyak ibu-ibu juga. Boleh kalau misalkan mau langsung bertanya nggak apa-apa ya teman-teman. Kita santai aja. Di sini nggak ada keranjang kuning, jadi saya nggak promosi, silakan masukkan ngelihat keranjang kuning. Ya, Mas Agus punya TikTok nggak nih? Jangan-jangan Mas Agus sama Mas Edin belum punya lagi. Ada TikToknya Kargo Ada Baca. Mas. Kargo baca. Kargo Baca.
Kargo Baca disambung. Oh iya. Enak tuh Mas, bisa jualan bukunya, mungkin affiliate lumayan. Nah ya, ini ada pertanyaan dari Dania Pus. Dania Pusnya juga penulis juga Mas. Buku antologinya itu udah 45 apa 50-an kali. Buku solonya nggak tahu berapa ya. Ini salah satu partner juga lah di Bejana Institute. Ini untuk Mas Edi. Jadwal Kargo Baca nih, nanya Kargo Baca juga nggak masalah ya Mas ya? Iya boleh buku ya. solo dan Mas, karena teman-teman ini beberapa adalah juga pegiat literasi ya. Ada yang punya rumah peradaban seperti Dania, ada juga yang lainnya teman-teman ya. Ada Mbak Cici di Malaysia, Mbak Cici Wulandari ini juga membantu salah satu kegiatan ya kemarin ya Mbak ya. Ini ada Mas Edi. Untuk Mas Edi, jadwal Kargo Baca seperti apa? Lalu apa tantangan selama proses? Untuk Mas Agus, apa aktivitas yang dilakukan dengan anak-anak? Anak-anak Mas Agus nih maksudnya, yang tadi 5 itu ya. Spill dong usianya berapa aja Mas? Kayaknya anaknya udah gede-gede. Di perpus pribadi itu aktivitasnya ngapain aja gitu katanya. Oh iya. Oke. Dari siapa? Saya dulu ya? Iya. Mesti dulu Mas Agus. Ya boleh Mas. Iya. Oke. Kebetulan dari 5 anak ini kan yang 3 udah pada keluar semua dari rumah ya, udah pada di pesantren aja, gitu ya. Ada yang nomor 1 itu tahun ini 17 tahun ya, jadi dia menjadi pemilih pemula tahun ini. Jadi kelas 1 aliyah ya, terus yang nomor 2 itu kelas 2 SMP, kelas 3 1 SMP. Jadi dan ketiganya di pesantren semua, jadi sudah tidak lagi di rumah gitu. Tapi yang menjadi kebiasaan yang sampai sekarang masih berlangsung adalah mereka request buku. Jadi ketika minta paket itu selain sembako selalu mengingatkan untuk ya tolong kirim juga buku apa gitu ya, KKN di Desa Penari loh. Oke. Oh ya, nggak boleh dong kalau di pesantren gitu. Ya udah apa danur misalnya kayak. Jadi masih tetap ya, kalau jadi dalam konteks kegiatan membaca, apa yang saya lakukan dengan anak-anak, kepada mereka yang sudah keluar dari rumah, mereka masih meminta atau request lah kepada saya untuk mencarikan buku-buku yang mereka mau dan dikirim di dalam paket, maupun saya belanja online dan dikirim ke pesantrennya gitu. Yang kedua, yang ke anak-anak yang masih di rumah ya, sekarang sudah mulai berbagi dengan gadget ya, karena sekarang kan bawaannya udah HP ya, tapi mereka masih tetap misalnya nih ya, saya punya anak yang nomor 5 itu kan kecenderungan terhadap sains itu sangat tinggi ya, dia bikin robot-robotan dan macam-macam gitu. Nah, dia juga sangat tertarik terhadap buku-buku yang terkait dengan sains gitu ya. Jadi minta dibelikan buku-buku tentang penemu ya, kayak Thomas Alva Edison sama Einstein gitu ya. Dalam bentuk komik, tapi jadi dalam biografi komik gitu ya. Kelas berapa Mas Agus? Grafis gitu. Yang nomor 5? Yang nomor 5 wait. Saya tunggu saya ingat dulu. Yang nomor 5 kelas 3, yang nomor 4 kelas 5 SD MI. Itu yang masih di rumah, dan yang menarik ya, yang dari yang nomor 5 ini, dia cara menenangkan dirinya ketika galau emosi itu adalah dengan membaca buku gitu. Wah. Jadi membaca buku buat dia adalah ruang pribadi, ruang privat untuk mengembalikan lagi identitas dia sebagai seorang manusia gitu. Yang mungkin sebelumnya ketika berinteraksi dengan anak-anak lainnya
apa ya, ada yang goncang mungkin ya dalam sisi mental psikologinya gitu. Nah, dia mendamaikannya itu dengan cara membaca buku dan tidak boleh diganggu gitu di dalam kamarnya sendiri gitu. Jadi laki-laki atau perempuan? kamar anak-anak saya itu isinya ya berantakan karena yang di rumah cowok semua. Jadi saya 5 itu ceweknya 2, cowoknya 3 gitu. Jadi nomor 1, 2 perempuan. Jadi di kasurnya itu isinya ya buku-buku berserakan ke sana kemari, acak-adut nggak karuan gitu. Dan mereka baca itu. Gitu. Nah belakangan nomor 5 ini karena saya pergoki, dia membaca buku tebal banget. Itu bukunya Harry Potter, J.K. Rowling ya. Saya nggak tahu dia paham atau tidak, tapi tadi saya lihat dia sangat menikmati dengan itu gitu. Artinya apa? Artinya mungkin kan ada yang bilang bahwa kemampuan membaca itu bertumbuh ya. Jadi termasuk preferensi kita terhadap bacaan. Jadi yang awalnya mungkin hanya gambar-gambar aja, terus nanti ada cerita bergambar, ada komik, setelah itu ada cerpen-cerpen pendek, habis itu novel yang lebih luas lagi gitu. Nah, ya saya sebagai orang tua ya kami ya saya dan istri ya selalu punya kata-kata yang sulit untuk dipahami atau kata-kata baru itu mereka selalu bertanya kepada kami gitu dan kami selalu lah konteksnya apa bukan konteksnya lah kalimatnya gimana gitu. Nah dari situ nanti kami bisa memberikan penjelasan tentang arti kata itu dalam satu kalimat gitu ya. Jadi jadi mudahnya kalau ditanya kegiatan saya dengan anak-anak ya satu tetap membelikan buku buat mereka gitu ya dan menyediakan mereka bacaan dan selalu siap gitu ya kalau mereka bertanya tentang isi bacaan itu atau kami secara proaktif memang kadang bertanya juga gitu ya kepada mereka gitu. Gimana bukunya menarik enggak? Ceritanya tentang apa? Kemarin kami diskusi soal lukisan kan tentang ini ya. Siapa? Michelangelo ya atau Leonardo DiCaprio bukan Leonardo DiCaprio. Oke. Iya. Mas Agus kayaknya nge-lag lagi. Tadi ada pertanyaan sambungan Mas dari Dania. Itu tentang penasaran sosok ayah gitu ke anak. Sorry, putus tadi. Kami kemarin diskusi soal sebenarnya lukisan Mona Lisa itu didasarkan pada orang objek atau itu imaji dari pelukisnya ya gitu. Kemarin kami diskusi tentang itu gitu. Sama yang kecil itu, yang kelas 5. Itu dari bacaan gitu dan anak saya mendapatkan jawaban kan saya jawab sekenanya gitu. Sepaham ayah itu didasarkan pada imaji dan itu yang membuat orang penasaran apakah Mona Lisa ini sedang tersenyum atau sedang sedih gitu. Nah terus anak saya namanya Hamzah yang nomor 4 gitu ya pas 5. Ya di buku ini disebut gitu. Oh gitu ya. Oh ya udah. Nanti ayah akan cari lagi deh referensi lain. Siapa tahu ada yang berbeda gitu. Jadi ya di meja makan gitu ya. Ketika kita duduk gitu. Iya. Dan itu dimungkin. Iya. Mas Agus, boleh kalau suaranya agak putus-putus, videonya di off aja supaya membantu. Membantu biar lebih jelas. Mana Mas Agusnya? Iya, oke. Boleh Mas Edi langsung ini bersambut ke pertanyaan. Oke, mungkin ke Mas Edi ya, ini koneksinya agak putus-putus di tempat saya. Iya Mas Agus. Tadi itu di kolom komen ada yang saran sosok ayah nanti. Ya Mas Edi dulu deh tentang kargo. Kargo baca.
Tadi saya kalau baca komen harus miringin kepala ya, soalnya ini ininya landscape HP-nya Oke, maaf. oke, Mas. Jadi ngomong aja Pertanyaannya nggak itu bisa saya ngetik soalnya. bantu ya. Eh, Oke, siap. jadi kalau Apa kargo baca itu aktivitas kan sepeda kargo bacanya, perpustakaan. tantangannya? Sepeda perpustakaan yang berkeliling tuh setiap weekend. Jadi kalau dari Senin sampai Jumat itu kalau saya mengelola taman baca namanya Kampung Buku di Cibubur, Jakarta Timur gitu ya. Terus kalau weekend beredar deh ke taman, ke gang-gang sempit, ke tempat-tempat wisata, pokoknya random sih kemana aja, menghampiri anak-anak, masyarakat, mendatangi tempat-tempat keramaian. Nah seperti itu. Terus misinya ya nggak jauh-jauh, mungkin kita yang hadir di sini sama ya, nggak jauh-jauh dari literasi ya. Produk kita kan ingin mengkampanyekan minat baca, ya sesuai dengan misi buku ini juga ya, menggerakkan aktivitas gemar membaca gitu. Nah, Kargo Baca itu salah satu ya usaha gitu ya, kampanye untuk ya inilah mendekatkan akses buku ya kepada anak-anak, pada masyarakat. Jadi selain anak-anak yang kita ketemui, juga para orang tuanya gitu. Karena kan sesuai dengan di awalan tadi kan kita harus punya dua senjata nih, akses sama keteladanan ya. Dalam hal ini kan keteladanan yang paling penting tuh orang tua gitu, selain guru ya. Tentunya orang tua yang sehari-hari ketemu dengan anaknya gitu. Nah, ya kita harus mendekati juga selain anak-anak, orang tua juga mengedukasi mereka agar memperhatikan nih betapa pentingnya bahan bacaan gitu, akses informasi seperti itu. Jadi Kargo Baca tiap weekend. Tiap weekend. Itu Mas Edi sendirian kelilingnya atau kayak ada 2 sepeda, satunya siapa, satunya Mas Edi gitu atau gimana? Sendiri, terkadang juga ditemani gitu oleh relawan, teman-teman. Jadi ada yang ngebantuin untuk bawa-bawa alat-alat edukasi gitu ya, permainan-permainan edukasi. Terus sebagian juga bawa buku atau cenderamata yang biasa kita kasih ke anak-anak gitu ya. Terus ada juga yang dibawain tiker gitu kan. Ya segala macam lah, apapun gitu. Sampai makanan gitu yang Sepedanya itu ngebantu sepeda gitu kayak teman-teman. gitu, aku Jadi lihat kecil ya Mas. nggak sendiri aja sih. Terkadang ditemani oleh teman-teman relawan apanya? Ya. Sepedanya kayak tadi pas ditunjukin Apanya tuh kayak kecil, ada Mbak kecil Prita? ya. Sepeda apa? Oh, itu sepedanya maksudnya. Oh, sepedanya kalau di tadi kamera agak kecil ya, tapi sebenarnya panjang itu. Jadi ada 2 sepeda, sepeda BMX dan sepeda mini, terus dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi kargo kan. Jadi di depan itu ada box untuk menaruh gitu. barang lah, buku gitu dan lain-lain seperti itu. Gitu Mbak Prita. Sepeda motor ya Mas ya? Ini bukan ya. pakai mesin motor sih, enggak, digoes ya pakai tenaga manusia gitu. Keren. Karena selain ya. mengedukasi literasi, kita juga mengajarkan mengajarkan teman-teman untuk ya kalau yang dekat-dekat mah ini pakai sepeda lah, minimal kita mengurangi polusi ya, minimal gitu ya. Yang dekat-dekat tuh cukup pakai sepeda aja gitu ya. Mengedukasi itu juga sih dari sepedanya. Terus kalau di komentar tadi ada yang ini ya, bab 13 ya? Nanyain bab 13 tadi. Iya. Halaman yang mengaitkan kayaknya buku dengan YouTube ya? Iya. Apakah itu Mas Edi bagiannya yang bab 13? Ini nih. Jadi ya? intinya sih gini nih. Bab 13 itu halaman 41. Mengaitkan buku dengan YouTube itu ya. Dalam hal ini YouTube kan nggak jauh-jauh dengan gadget ya. Sama gadget lah. Ini ya. Bisa cerita Mas sebenarnya buku ini apa ya? Buku ini tuh to the point ya. Ngebahas formulanya ya. Jadi nggak bertele-tele gitu ya, ringkas tapi masuk gitu. Yang pasti tulisan ini yang bab 13 itu dibuat ini waktu saya pernah baca tuh, udah lama nih, sayang saya nggak nyatet judulnya nih. Jadi ada sebuah penelitian ya. Sebuah penelitian tuh ada 2 keluarga.
ada 2 keluarga. Yang keluarga yang pertama nih ya, keluarga yang pertama itu anak-anaknya tuh nggak boleh mengakses gadget. Jadi dia sumber informasinya hanya dari buku cetak gitu ya. HP nggak dikasih gitu ya. TV berbayar nggak dilangganin, akses internet nggak juga diberikan gitu ya. Pokoknya ya gadget tuh nggak ada lah ya. Pokoknya full buku gitu, buku cetak gitu. Nah, terus keluarga yang kedua ini berbeda nih treatmentnya ya pada anak-anaknya nih, orang tuanya nih. Nah, keluarga yang kedua itu malah sebaliknya. Sumber informasi yang didapatkan tuh boleh diambil dari HP gitu ya, gadget ya, dari laptop juga dikasih internet ya kan, wifi, terus televisi juga dilangganin, TV berbayar, pokoknya bolehlah lewat alat-alat elektronik gitu ya. Itu kan berbeda ya, yang satu buku, yang satu dari gadget perbedaannya. gitu. Perbedaannya. Nah, setelah 2 tahun kemudian gitu ya, outputnya apa gitu, hasilnya apa? Kedua anak ini sama-sama kreatif. Wah, kok bisa ya kedua anak ini sama-sama kreatif? Padahal kan yang satu nggak boleh kan pakai internet, terus TV berbayar nggak ada gitu ya, hanya dari buku aja. Sementara keluarga yang satu lagi berbeda, bertolak belakang ya. Kok bisa sama outputnya gitu, sama-sama kreatif? Ternyata ada satu kesamaan yang mereka lakukan, satu kesamaan yang kedua keluarga tadi itu lakukan. Apa kesamaan itu? Kesamaannya adalah sewaktu anaknya mengakses informasi itu selalu didampingin orang tua. Nah, yang mau saya garis bawahi nih, sebenarnya yang mengerikan itu bukan medianya. Jadi HP itu, gadget adalah sebuah keniscayaan ya, yang emang harus ada gitu ya. Dan antara buku dan gadget itu bukan 2 media yang mesti diversuskan gitu, tapi kedua media yang harus saling mendukung. Nah, seperti itu. Nah, makanya kebetulan kan saya ngajar ini ekskul di mana SD gitu ya, kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu. Nah, dari sana sih saya ini memberikan edukasi bahwa ya jangan terlalu gadget itu nggak boleh banget gitu ya, nggak boleh banget, tapi justru harus dimanfaatkan gitu, dimanfaatkan. Tentunya porsinya berimbang ya, dan saling mendukung gitu. Kan sesuatu yang berlebihan apapun nggak baik ya kan ya. Nah, dari sana anak-anak tuh diberikan ini tugas gitu ya, selain membaca buku, nah hasil buku yang mereka baca itu diceritakan, tapi ceritanya dia dibuat di channel YouTube ya, milik orang tuanya gitu ya, milik orang tuanya. Betul. Jadi dia menceritakan kembali buku lewat YouTube. Nah, itu kan bisa dikaitkan ya. Jadi kita mengenalkan buku dan mengenalkan YouTube juga gitu. Yes. Jadi sebenarnya harus sesuai fungsinya masing-masing. Jadi anak itu kan jadi tahu bahwa YouTube ataupun gadget itu hanya media gitu ya, sama kayak buku untuk mencari informasi gitu ya. Jadi dia itu juga nggak akan penasaran. Kalau dilarang kan justru sesuatu yang dilarang akan menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih tinggi ya. Penasaran ya, sama kayak kita misal lagi jalan. Iya, soalnya pernah dilarang-larang, pernah. Iya, kan misal kita nih ada tulisan di pinggir jalan, jangan noleh ke sini, kan kita malah noleh ya. Karena katanya kata jangan itu kan nggak ada. Benar, iya. Gitu. Jadi itu juga perlu banget nih ya. Ini sama seperti saya dulu waktu di rumah baca House Cokro di Bekasi. Itu kan ada CSR yang menyumbang towernya, Mas. Jadi towernya itu dipasang di belakang rumah baca. Dan juga ada 4 laptop gitu ya. Jadi itu bersebelahan dengan sekolah alam yang untuk anak-anak marginal gitu. Jadi pulang sekolah mesti mereka langsung ke rumah baca. Nah, syaratnya kan penasaran, kakak ngapain sih di laptop gitu. Ya dikasih tahu kalau di laptop itu ngetik, bukan main game dan sebagainya. Terus kalau mau cari informasi boleh. Jadi suatu saat mereka itu anak cowok-cowok ngelihat buku dinosaurus gitu kan.
Nah, lalu setelah itu mereka cari tuh secara visualnya itu kayak gimana, terus mereka cocokin di pause gitu ya. Dicocokin, oh ini yang namanya ini yang namanya ini, kayak begitu ya. Nah, itu saya ingat banget tuh. Iya. Maksudnya emang betul kata Mas Edi tadi ya, pendampingan ya, fasilitator ya. Iya. Jadi yang gimana sih kita itu Iya, bisa betul. aman gitu ya. Di saat aktivitas pencarian Jadi yang informasi gitu mungkin ya Mas Edi ya. iya. Jadi yang baik buruk itu bukan medianya tapi kontennya. Intinya Konten. itu. Bukan ini Ah, medianya yang buruk dibanting bukan. gadgetnya. Sayang Oh, kan? bukan, iya sayang. Sayang banget, iya. Kalau teman-teman boleh kalau mau on mic ya, nggak apa-apa. Kalau mau ngobrol langsung boleh. Jadi silahkan. Ini ada 2 buku untuk 2 penanya terbaik loh. Boleh, mau Mbak Diva mau nanya langsung silakan. Pak Ja'far nih, boleh. Pak Ja'far dari Cilengsi nih. Boleh ya. Boleh Pak, boleh. Boleh Nggak, kalau juga. mengatur waktunya, Mas, karena apa namanya untuk bisa menulis itu katanya itu harus konsisten. Jadi walaupun tidak ada ide, itu tetap ngadep laptop, pokoknya nulis, katanya begitu. Nah, itu ngatur waktunya. Teorinya begitu yang saya dapat dari, nggak tahu dulu dari Mbak Prita atau siapa dulu. Atau Mbak Aci kalau nggak salah ya. Bukan deh. Itu pokoknya harus ngarep laptop atau apa yang bisa nanti gampang nyimpennya. Nah, itu yang saya belum bisa itu ngatur waktunya itu. Dan juga gini, jadi misalnya kemarin saya ikut apa namanya tantangan untuk bikin flash fiction ya, apa cerita pendek yang cuma 250 kata gitu ya, harus ada 2 konflik. Nah, itu mikirnya itu ya jadi malah stres. Jadi mau di ringkes mana lagi, mau settingnya nanti nggak bisa dapet. Akhirnya saya pakai flash apa namanya ini ya apa namanya cerita ke masa lalu gitu. Jadi apa namanya kayak Flashback ya. anak, iya gitu. Flashback, betul, flashback. Nah, itu saya pengen tahu waktunya, Mas. Apakah memang harus ditetapin itu atau maklum saya karyawan pabrik, jadi jam 8 sampai jam 5 itu ya harus ngurusin pabrik gitu. Saran aja mau. Terima kasih. Terima kasih Pak Ja'far. Jadi strateginya kapan nih waktu yang tepat menulis atau seperti apa? Kalau udah kita menyediakan apa menghadap laptop sambil melamun atau ditulis dulu di kertas atau gimana? Ini Mas Agus ahlinya Pak. Coba. Nah, prinsipnya sih jam biologis tiap-tiap orang itu berbeda ya. Artinya tidak bisa jadi patokan kalau misalnya nih saya gitu misalnya nulis itu harus jam 5 pagi, maka Pak Ja'far juga harus melakukan hal yang sama gitu. Tidak ya. Tapi dengan melihat jam biologis masing-masing dan kira-kira kapan kita punya cukup waktu yang tenang untuk berpikir dan menulis ya, karena sebenarnya sejatinya kan menulis itu kan bentuk pengejawantahan dari apa yang kita pikirkan sebenarnya. Nah, kalau misalnya Pak Ja'far itu misalnya jam biologisnya 9 to 5 gitu ya, yang paling realistis tentu di luar jam itu gitu yang bisa digunakan gitu ya untuk bisa menulis. Yang kedua adalah saya rasakan sendiri menulis itu kayaknya to be or not to be deh gitu. Jadi satu tulisan pendek misalnya ya 4 halaman gitu ya, itu kalau kita tidak pernah memulainya itu berhari-hari juga tidak akan pernah jadi itu gitu. Tapi tulisan sepanjang 10 halaman gitu kalau misalnya kita mau nulis gitu ya, dan itu kita mulai gitu ya tiap hari gitu, itu ya jadi akhirnya gitu. Karena saya rasakan sendiri kata-kata itu ajaib ya.
ketika tidak kita tuliskan atau belum kita tuliskan, itu kita tuh sepertinya sedang mampet gitu ya, cuntel gitu kalau orang Jawa bilang. Tapi begitu kita tuliskan, itu kata-kata itu kayak Mengalir. mencari teman-temannya untuk juga dituliskan gitu loh. Ya. Ini agak abstrak ya, dan hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah melakukan hal yang sama gitu. Jadi tapi prinsipnya itu. Jadi satu, sesuaikan dengan jam biologis. Yang kedua adalah tidak mengejar banyaknya tulisan, tapi kontinuitas, karena menulis itu yang dibutuhkan sebenarnya adalah nafas panjang menulisnya gitu ya, karena kontinuitas, kesetiaan kita untuk terus menulis gitu. Yang ketiga adalah tidak harus di depan laptop menurut saya ya. Jadi saya ini masih pendekatan jadul, kemana-mana masih bawa block note gitu ya, masih bawa kayak buku agenda kayak gini gitu. Karena menurut saya menulis written text ya, menulis tangan itu sangat membantu lah, terutama untuk mengikat ide-ide gitu ya, atau untuk menuliskan yang berkelebat gitu ya, karena kalau menunggu harus buka laptop mungkin itu akan hilang gitu. Karena membuka laptop itu kan kadang memerlukan tempat yang khusus, jam yang khusus gitu ya. Tapi kalau blok note kecil atau apalah notebook atau apa, kita selipkan di kantong kita, itu kapanpun kita bisa tuliskan gitu. Dan itu nanti bisa kita tempel di tembok kerja kita gitu ya, atau kita pindah nanti ke laptop gitu. Itu sih jawaban pendek saya, Pak Ja'far. Iya. Iya, Mas Agus pindah tempat, suaranya juga udah lumayan. Ya, jadi ada tiga hal. Pertama, ketahui jam biologisnya masing-masing orang berbeda. Yang kedua tadi kontinuitas ya. Ya, kontinuitas. Dan yang ketiga itu terserah ya strateginya tiap orang, mau kita mungkin pakai block note dulu gitu ya, nggak harus depan laptop, atau tadi juga mulailah menulis dari apa yang kita pikirkan mungkin gitu ya Mas Agus ya. Berarti gini Mas, pertanyaan lanjutannya itu kan kalau secara teori ya, ada yang menyarankan punya outline dulu gitu, biar kita nggak terlalu banyak kayak menerawang kayak mau apa yang ditulis. Memang kata pertama itu kan susah ya, menuangkan kata pertama mulai dari mana. Benar kata Mas Agus, setelah kata pertama otomatis secara natural tuh akan ketemu gitu ya. Nah, apakah outline itu membantu atau ya tuangkan aja apa yang kita pikirkan dulu, yang keluar ya udah nanti mengalir. Gimana kalau Mas Agus? Ya, outline itu membantu ya. Kalau misalnya kita nih, jadi begini, tadi di awal saya bilang bahwa tulisan itu sejatinya bentuk pengejawantahan dari apa yang kita pikirkan. Nah, masing-masing orang itu punya kemampuan mengorganisasi pikiran gitu loh. Kalau dia itu sudah terbiasa mengorganisasi gagasan pikiran dalam benak dia, outline-nya ada di otak kita gitu loh. Sehingga dia keluarkan itu bisa urut gitu ya, bisa runtut tanpa harus dibantu dulu dengan menuliskannya di kertas dan ini kayaknya di depan deh, ini kayaknya di belakang deh gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya dia sudah terbiasa mengorganisasi gagasan pikiran itu dalam benak secara abstrak, lantas dia bisa secara lancar untuk menuliskan, itu tidak perlu outline lagi. Tapi kalau masih kesulitan, mana dulu sih ini yang mau ditulis gitu ya, atau loh tulisan ini kok tidak ada ujungnya gitu, saya mau ngomong apa kok malah nggak kena gitu ya misalnya. Nah, itu perlu outline gitu. Nah, itu ya sangat membantu gitu. Nah, kalau pengalaman saya pribadi sih dulu ketika awal-awal belajar menulis saya pakai outline gitu. Iya, berarti ini tergantung jam terbang ya, jam duduk ya, jam duduk. Jadi tergantung dari gimana kita seberapa sering menulis ya, melakukan repetisi. Benar kata Mas Agus tadi ya,
outline-nya ada di otak. Jadi sebenarnya apa yang ada di otak tuh nggak melulu abstrak ya, asalkan kita tahu runutannya ya. Jadi tergantung dari kemampuan apa ya diri kita. Kita bisa mengukur kapasitas kita mungkin gitu ya Mas Agus ya. Kalau masih Ya, awal betul. belajar gitu ya nggak apa-apa, Betul. dibantu, dituliskan dulu gitu. Tapi kalau udah sering, udah tahu nih kayaknya alurnya begini ya udah langsung aja. Saya tipe Langsung. yang langsung juga sih modelnya. Cuman tahu aja gitu mana yang ditaruh depan, mana yang belakang ya benar. Oke Mas Nah, Agus, terima nah, kasih. ya, teknologi memudahkan kita ya. Bayangkan dulu kalau masih pakai ketik gitu kan, itu waduh salah gitu. Yang harusnya ditaruh di apa nih di tengah, mestinya jadi lead gitu kan repot. Kalau sekarang tinggal copy paste naik turun Iya gitu betul. udah gitu. Itu Oke, sekarang kita ke yang angkat tangan nih. Ada ini semi-semi workshop menulis ya judulnya. Kita ada buku. Oke. Ada Mbak Diva. Mbak Diva dulu, baru ntar Mbak atau Mas Arinal Hat nih. Saya belum kenal. Ya Mbak Diva dulu deh. Ya Mbak Diva, jangan lupa di-unmute. Oke. Assalamualaikum Pak Agus, Pak Edi, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal balik. Oke, saya Diva di Jember, juniornya Mbak Prita. Ini Pak, kan tadi Pak Agus yang cerita itu tentang anaknya yang kelas 5 itu sudah berbicara tentang lukisan Mona Lisa. Jadi itu kan kayaknya kalau anak zaman sekarang tuh nggak akan tahu itu lukisan Mona Lisa apa. Kalau tidak dikenalkan buku sejak kecil. Dan caranya itu gimana Pak awalnya dulu? Kan pasti dari anak pertama ya. Itu cara pertama kali Bapak dan keluarga dan istri tentunya mengenalkan buku pada anak itu gimana? Sampai segitunya gitu loh anak-anak gitu. Itu yang pertama buat Pak Agus. Kalau Pak Edi kargo apa tadi? Kargo baca. Kargo baca. Nah, kargo baca itu ini ya, dari rumah ke rumah, dari apa namanya, desa ke desa atau sekitar kota aja. Terus cara mengenalkan pertama itu ke orang-orang gimana? Pastinya kan juga bukan ke anak-anak ya Pak ya, bukan ke anak, pastinya juga kan sama ke orang tuanya juga gitu loh. Jadi untuk apa ya, mengedukasi orang tuanya juga itu gimana caranya? Gitu Pak. Terima kasih. Mungkin kalau ada ini ya Mbak, video itu di-shoot dari mulai turun sepeda gitu ya, yang dilakukan Mas Edi pertama gitu. Oke Mbak Diva, ya terima kasih. Sebentar, mau dijawab dulu apa? Jawab dulu aja deh, ntar habis itu baru Mbak Arinal atau Mas ya. Oke, Mas Agus dulu. Kayak penasaran, ada yang nanya juga Mas, sosok ayah tuh seperti apa sih gitu. Belum mengenalkan. Oh ya, istrinya Mas Agus penulis juga ya. Saya ingat namanya Mbak Jazima ya Mas ya? Ya, betul. Ya, oke. Ya, silakan Mas Agus. Harus mengingat-ingat kembali ya. Waktu itu apa ya, alamiah aja sih ya. Jadi artinya Mbak Diva, karena kami ya, saya dan istri sama-sama suka buku gitu ya, dan suka membacakan buku juga gitu. Jadi ada satu pendekatan kan yang mungkin kita semua tahu ya, yang read aloud gitu atau membaca langsung gitu ya. Jadi kita ada buku, kita bacakan isinya gitu ya, dan kita perkenalkan buku itu secara fisik kepada anak-anak. Karena anak-anak itu kadang sejak kecil sudah dibikin trauma tuh sama buku tuh. Jangan diambil nanti sobek. Jangan di ini tapi basah. Gitu. Nah, prinsip saya itu di rumah buku itu kalau rusak seneng saya, karena buku itu berarti terjamah gitu ya, atau terbaca gitu, atau tersentuh gitu. Jadi anak-anak saya itu dulu ada satu buku tulisannya Mas Hirnowo almarhum ya, orang Mizan, judulnya Seandainya Buku Itu Sepotong Pizza gitu. Dimakan kan.
Anak saya itu betul-betul buku itu kayak pizza dimakan. Jadi dulu itu kami di kamar itu kan majalah gitu kan, itu kan kami taruh di kasur ya. Itu anak-anak itu, terutama anak pertama saya itu namanya Aulia, sekarang udah kelas 1 Alia, udah 17 tahun. Itu dulu tuh suka makan pinggir-pinggir itu, pinggir-pinggir dari majalah itu. Jadi dimamah gitu ya. Jadi memamah kertas gitu. Dia menganggap buku itu pizza gitu ya. Maksud saya adalah jauh sebelum kita memperkenalkan buku itu sebagai sebuah jendela ilmu atau di situ ada banyak informasi gitu ya. Perkenalkanlah buku itu secara fisik dulu kepada anak-anak. Bahwa mereka melihat, mereka menjamah, mereka merasakan, mereka membaui gitu loh. Sebelum mereka mengenal teks dan mulai membacanya. Karena secara fitrah ya, saya berkesimpulan bahwa anak-anak itu selalu tertarik terhadap hal-hal yang dianggapnya baru, termasuk buku. Gitu. Jadi Mas Edi mungkin banyak cerita, anak-anak itu di kota besar pun begitu datang Mas Edi gitu ya, terus bawa buku, dan buku itu belum pernah mereka peroleh sebelumnya, belum pernah dilihat, itu pasti selalu tertarik terhadap buku-buku itu. Jadi buku tetap aja dianggap sebagai sebuah benda layaknya mereka mungkin mendapatkan mainan baru gitu. Nah, itulah fitrah anak-anak. Jadi kita memanfaatkan aja semacam apa ya istilahnya golden time atau apalah ya. Ketika mereka menganggap bahwa semua benda itu menarik, semua benda baru itu buat mereka adalah menarik. Gitu. Nah, disitulah sebenarnya kita mesti masuk gitu. Termasuk di dalamnya adalah buku sebagai benda bahkan gitu. Bukan buku sebagai ya yang dipenuhi yang kita labeli dengan hal-hal yang besar, yang agung, yang penuh ilmu, yang banyak informasi dan seterusnya. Itu Mbak Diva. Jawabannya ngalor ngidul ya saya ya. Tapi kira-kira seperti itu deh. Pokoknya intinya sih, ya intinya pokoknya jangan bikin anak trauma terhadap buku. Perkenalkan buku sebagai fisik, sebagai benda gitu, sehingga mereka sejak awal sudah melihat, sudah menjamah, sudah menyentuh, sudah membaui gitu ya. Kenal dulu deh gitu bagaimana mereka akan membaca kalau buku aja dia tidak pernah melihat buku itu kayak apa, tidak pernah menyentuhnya, tidak pernah merabanya, tidak pernah merasakannya. Itu sih dari saya. Iya, enggak ngalor ngidul kok. Ya cukup jelas. Jadi tadi itu yang penting ini ya memaksimalkan panca indera ya berarti ya untuk ya seperti makanan gitu ya, rasanya tuh kayak gimana, bentuknya, warnanya kayak gitu mungkin ya. Kalau dianalogikan. Oke. Terus tadi juga moderatornya pinter ini. Sekarang Mas Edi dulu. Mas Edi, mana Mas Edi? Oke ya, Mbak Prita. Suara dan video saya jelas dan kelihatan. Yes. Oke, Mbak Diva, benar. Kata kuncinya itu adalah menarik. Nah, menarik seperti yang dikatakan oleh Mas Agus tadi. Namun sebelum ke kata menarik itu, tadi Mbak Diva menanyakan sepeda kargo baca beredarnya ya kemana aja gitu ya. Jadi kargo baca itu markasnya atau garasinya ada di Cibubur, Jakarta Timur. Terus menggeser kemana aja, yang dekat-dekat aja Mbak Diva, di sekitaran Kecamatan Ciracas. Jadi Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas di Jakarta Timur ya. Nah, seputar kecamatan aja sih. Terus tapi sesekali pernah juga keluar kota seperti mengelilingi Jawa Barat gitu. Bahkan ke Banyumas pernah gitu ya. Terus sesekali aja kalau ada misalkan event-event tertentu atau waktunya sangat pas seperti itu gitu. Nah, sewaktu goes ke satu titik itu ya, kita tuh nggak pernah ya mengeluarkan kalimat ayo pas begitu datangnya ayo anak-anak baca buku, nggak pernah saya. Nggak pernah ngomong seperti itu dan nggak pernah langsung mengajak seperti itu gitu ya. Begitu berhenti di keramaian gitu, di mana ada anak-anak dan orang tuanya. Nah, yang saya lakukan adalah
berhenti, terus menghibur mereka. Jadi ya tentunya kalau kita menginginkan anak-anak langsung baca atau orang tua langsung baca, nggak mungkin ya ini siapa gitu, baru pertama kali datang ya, kok udah nyuruh-nyuruh orang baca gitu ya. Yang pasti kita harus mendekatkan emosi dulu tentunya, kan kita belum kenal ya kan, belum kenal. Tapi ada satu modal dari kami tuh, kata menarik tadi ya, pertama sepeda. Nah, sepeda ya, kargo baca. Nah, kita kan produknya tuh meningkatkan minat baca ya, mengajak anak-anak atau masyarakat untuk ya aware lah apa dengan bahan bacaan buku gitu ya. Nah itu kan misinya. Nah misi itu atau produk itu harus dikemas dengan yang menarik. Ya kan, kalau kita jualan juga kan harus dikemas dengan menarik kan, entah itu benda atau makanan atau apa kan, packagingnya menarik. Nah alhamdulillah kargo baca itu modal awal yang menarik gitu. Jadi begitu berhenti, kita tanpa ngomong duluan ya, orang lain tuh lebih dulu ini menanya gitu, ini apaan sih gitu kan. Banyak yang seperti itu gitu dalam pengalaman saya gitu. Nah baru dari situlah masuk gitu ya pembicaraan gitu ya, memperkenalkan kargo baca. Dan selain buku yang emang misi literasi kita ya, memperkenalkan buku dan mendekatkan anak-anak dengan buku, tapi kita nggak langsung mengajak, tapi bermain gitu. Seperti saya suka memberikan permain-permain edukasi, tebak-tebakan, sulap gitu, main yoyo gitu ya. Pokoknya biar anak-anak, orang tua senang dulu deh, itu dulu deh. Nah dari sana kan terus ya ngobrol gitu ya, ngobrol kepada anak-anak. Nah lama-lama anak-anak kalau emosinya udah dekat, apa yang kita arahkan pasti deh mereka mau. Apalagi kalau buku-bukunya itu yang kita bawa menarik. Nah buku-buku itu yang kita bawa tentu pilihan gitu ya, yang menarik buat anak-anak gitu ya. Dan ternyata banyak buku-buku yang terbitan di Indonesia gitu yang memincut anak-anak ingin memegang dan membacanya gitu ya. Nah itu untuk anak-anak. Nah kalau untuk orang tua, nah kita tentunya nggak jauh beda ya. Emosi itu harus kita dekat dulu. Nanti kalau udah kenal, kita berbagi kisah gitu. Lama-lama terjalin komunikasi, kita jadi dekat, jadi teman, jadi sahabat orang tua itu. Kemudian barulah kita masuk ke misi kita gitu, bahwa buku ini penting. Dan nggak hanya di situ, nggak hanya di komunikasi. Nah kita juga sesekali sering ngasih buku-buku gitu ya, buku-buku ke setiap orang yang kita temui. Bahkan Kargo Baca juga punya program. Punya program Harta Karun Buku. Program Harta Karun Buku. Apa tuh program Harta Karun Buku gitu ya? Jadi kita membungkus seperti kado ya buku itu, lalu kita tempatkan di tempat-tempat publik seperti halte, warteg gitu ya, terus tempat ibadah, tempat wisata, pokoknya di mana aja. Supaya apa? Supaya ditemukan oleh orang lain yang kebetulan menemukannya gitu. Itu salah satu bentuk kampanye juga gitu. Dan itu butuh proses sih, nggak bisa dilakukan sesekali gitu, tapi dilakukan secara terus-menerus tanpa henti sampai kapan? Sampai akhir kiamat. Masya Allah. Ya itu tadi ya dari Mas Edi. Jadi menarik itu bikin penasaran dari awal, dari semuanya ya Mas ya. Dari sepedanya dulu gitu ya. Mungkin dari orangnya, relawannya, mungkin pakai kostum apa gitu ya. Jadi bisa ini ya, apapun gitu yang tampak secara fisik dulu ya biasanya orang-orang ya, packagingnya gitu, apa sih gitu. Oke. Kalau yang jadul itu perpus lesehan ya Mas, saya dulu pernah bikin ngeleseh itu di Surabaya, di Bekasi juga pernah, di Jember justru yang nggak pernah sebetulnya. Nah, itu yang jadul ya, di jadul kan lesehan gitu kan. Kalau sekarang mah udah ada perpus keliling ya, kalau dari dinas tuh biasanya dinas perpustakaan ya Mas. Tapi ya begitu jendelanya dibuka terus udah ditinggal silakan siapa mau baca. Iya. Oke, Mas Edi, menarik banget ya, banyak insight yang didapatkan juga dari Mas Edi. Kata Pak Ja'far itu Mas, oh ini goeser itu ya katanya. Pernah ketemu nih kayaknya Pak Ja'far ini. Oh ini goeser bawa buku itu toh. Iya, Pak Ja'far yang di mana? Cilengsi ya tadi ya? Iya. Oh iya.
Pernah kali ya? Pernah sih, udah 5 kali lewat situ. Oh iya, oke. Mas Edi Dan sampai hafal ya, selanjutnya 5 kali lewat ya. kata Mbak Suci bawa ke Malaysia kargo bacanya, Mas. Waduh, Loh, luar biasa nih. Yang goes Boleh cari juga tuh, sponsor menarik juga dulu. tuh ya. Pengennya sih gitu ya. Pengennya. Pengennya naik haji naik sepeda gitu ya. Kan lewat Malaysia kan. Oh iya, backpackeran ya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan yang tadi angkat tangan, Arinal Haq ya. Mana ya? Oh iya, silakan. Dari Mas Arinal, aku juga belum kenal. Silakan. Terima kasih Mbak Prita. Apa suara saya sudah terdengar? Iya, terdengar jelas. Silakan. Saya aslinya dari Sumeneb, Mbak. Tapi sekarang lagi ada di Jember, kuliah di Jember. Oh gitu. Tadi baru masuk grup ya? Iya, baru masuk grup. Kebetulan dapat infonya dari Kung Iman. Oh, dari Kung Iman. Ya. Kung Iman nggak bisa jagong katanya. Lagi ada kerjaan. Dan juga Mas Agus dapat salam dari Bu Harkrisyati Kamil, mumpung aku ingat. Soalnya ada dalam satu grup yang aku pernah kelas kolaborasi Writing for Healing, beliaunya ikut gitu. Oh. Salam. Oke, ya silakan Mbak Arinal. Jadi yang ingin saya tanyakan itu gini. Saya kan tinggalnya di asrama nih. Di asrama itu ada sebuah kelompok literasi. Kita itu sebenarnya fokusnya di dunia tulis-menulis, di kepenulisan gitu. Nah, akan tetapi kendalanya di kita adalah teman-teman itu masih kurang dalam hal membaca. Nah, kalau yang dijelaskan sama Mas Edi dan juga Mas Agus tadi itu kan bagaimana memberikan contoh kepada anak-anak di rumah, menerapkan iklim literasi di rumah. Nah, kalau untuk yang sebaya kita yang sudah dewasa, yang sudah sekelas mahasiswa itu bagaimana caranya gitu. Karena kan kalau mau menawarkan antara buku dan HP, mesti teman-teman itu lebih sukanya ya nonton film atau game lah. Jadi tantangannya agak di sini. Misalkan ada tugas menulis itu, gimana caranya mau nulis kalau kita itu jarang membaca gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua begini, Mas. Apakah prinsip mengajak orang berliterasi itu kita kesannya? Mungkin sebuah dorongan yang kuat atau bisa dikatakan paksaan lah gitu. Karena kan kita tahu bahwa membaca itu banyak manfaatnya, tapi kok mereka nggak mau sih gitu. Atau yang kedua, kita mengajak yang mau aja gitu. Yang mau membaca ya ayo gitu. Itu sebenarnya prinsip kita mengajak orang lain berliterasi itu seperti apa? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Sama-sama. Kuliah di mana, Arinal? Di UINHAS. Oh, di UINHAS. Sama kayak adikku. Main-main ke The Jana Institute di Kaliurang Cluster B4. Ya. Sebenarnya pengen, cuma belum sempat. Belum kesampaian ya. Oke. Ya, silakan mau dijawab Mas Agus apa Mas Edi, silakan. Tadi kan case-nya anak-anak terus ya, anak-anak usia dini. Ya. Nah, kalau yang udah terlanjur kebetulan tidak seberuntung anak-anaknya Mas Agus gitu. Atau anak-anak Mas Edi yang dari kecilnya udah terbiasa nih. Tapi dia itu terpaksa ya sebenarnya untuk mengerjakan tugas mungkin di kuliahnya. Makanya kemarin saya heran nih Mas, ada tugas-tugas mahasiswa yang bukan angkatan saya atau angkatan Mas Agus, Mas Edi ya. Tugasnya itu merangkum buku gitu, dicatat. Jadi kayak katanya itu salah satu cara untuk membuat mereka membaca. Saya agak heran kok kurang kreatif ya cara dosennya gitu. Kok ngapain nyatet di kertas poli? Kembali zaman kita kayak SD ya, sinopsis gitu ya. Dirangkum. Jadi mereka mengeluh tangannya capek, tapi sebenarnya banyak isinya. Kayak gitu. Nah, gimana Mas Agus? Mas Agus dulu. Kalau sekarang mungkin tantangannya memang jauh lebih
besar ya, lebih berat ya, karena godaannya juga lebih berat gitu. Kalau dulu mungkin era handphone belum ada, terus handphone ada tapi belum smartphone gitu ya. Smartphone ada tapi masih terbatas, terus sampai sekarang semua ada di tangan kita gitu. Tentu handphone atau smartphone atau sosial media lah terutama itu jauh lebih menarik lah ketimbang harus baca buku apalagi menulis gitu. Nah, tapi menurut saya tadi ada kata kunci tuh dari Mas Edi itu tadi bahwa gadget, internet itu kan sesuatu yang niscaya. Niscaya itu kan tidak bisa dicegah gitu ya, dan kita tidak bisa menghindari. Yang kita bisa lakukan adalah melakukan tawar-menawar atau dialektika lah gitu ya, dan berdialog gitu ya. Kita memakai media itu tapi dibelokkan gitu. Misalnya ya, sekarang ini kan eranya falsafah apa kabar saya hari ini gitu ya. Kalau dulu itu kan orang bertanya kabar Anda bagaimana. Kalau sekarang tidak ada yang bertanya, itu selalu kita setiap hari punya waktu untuk update story saya sedang di mana, sedang apa, atau bersama siapa gitu. Nah, satu di antaranya adalah story itu bisa jadi menulis itu jangan langsung ke hal-hal yang sifatnya berat atau serius gitu ya, atau essay atau artikel atau apa jurnal gitu ya. Tapi hal-hal yang sederhana, yaitu misalnya quote ya. Quote itu kan kata-kata yang meaningful yang kita bisa tulis di story kita, di story WA gitu atau di IG itu nanti kita bikin desain sendiri dan kita post gitu di situ. Mungkin itu akan sedikit memberikan rasa ketertarikan ya buat teman-teman anak-anak muda ini untuk mulai membaca buku gitu. Jadi membaca itu dihadapkan pada manfaat-manfaat yang sifatnya pragmatis dan hari ini dan kekinian gitu ya. Jadi kalau membaca untuk pencerahan tuh kayaknya kalau hari ini agak berat. Tapi membaca yang dengan setelah saya selesai membaca gitu, saya itu bisa apa gitu. Saya bisa melakukan apa setelah saya baca ini gitu. Misalnya, oh ya di buku ini banyak sekali loh quote-quote yang soal cinta gitu yang saya bisa tuliskan quote itu dalam bentuk story dan nanti teman-teman banyak yang komen gitu kan, yang banyak yang akhirnya yang chat gitu. Identitas rasa penghargaan atas diri itu kadang meningkatkan setelah itu gitu. Dan akhirnya dia tertantang lagi untuk membaca lagi dan mencari atau kulaan quote lagi gitu ya untuk bisa ditulis lagi di sosial media atau di platform sosial media yang dia ikuti gitu. Nah itu. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah mencari hal-hal yang bermanfaat hari ini juga ya sekarang juga gitu yang ada faedahnya dari kegiatan membaca itu gitu. Menulisnya itu menulis tidak menulis tadi yang saya sebutkan hal-hal yang serius, artikel jurnal atau apa gitu. Tapi yang sederhana dulu ya. Yang kata-kata yang meaningful kita cuplik gitu ya, kita tulis dalam bentuk story atau status di Facebook atau di IG atau di mana gitu ya. Dan itu pelan-pelan lah dari situ nanti kan akan terus meningkat karena prinsipnya ya saya masih percaya bahwa membaca itu sesuatu kegiatan yang sifatnya bertumbuh gitu ya. Artinya setelah kita membaca ini nanti akan tertarik untuk membaca yang hal lain, akan membaca yang lebih luas gitu. Kemarin itu saya diskusi sama teman KPG ya, Kepustakaan Populer Gramedia, itu sekarang juga sudah banyak kok kecenderungan anak-anak muda yang suka filsafat gitu ya. Ya, mungkin setelah dia tahu kata-kata dari suatu filsafat itu ya bagus gitu, mungkin dia cuplik, dia post gitu ya di sosial media yang dia punya gitu ya, terus banyak respon, itu membuat penghargaan dirinya meningkat, akhirnya termotivasi untuk membaca lebih lanjut dan seterusnya gitu, bisa seperti itu gitu. Nah, itu yang menurut saya bisa dipakai gitu ya. Atau
membaca dalam kaitan misalnya bikin project gitu ya. Kalau sekarang itu kan era audiovisual ya, film ya. Jadi membaca dalam rangka bikin misalnya film pendek atau video grafis pendek apa gitu. Jadi pokoknya orientasikan pada project-project yang orang itu bisa dalam waktu pendek itu bisa dipublish, orang bisa mengapresiasi, ya, mendatangkan respon gitu ya. Dengan respon itu orang menjadi lebih bersemangat. Yang kedua, gimana sih cara mempromosikan minat baca? Kalau menurut saya nggak bisa dipaksa ya. Jadi ya orang kan sudah tahu semua, tapi tahu itu kan belum tentu juga mau melakukannya. Tapi yang jelas kan promosi minat baca itu harus dilakukan gitu ya. Dan salah satunya yang paling kunci adalah soal akses itu. Soal akses. Nah kalau dulu sih bisa misalnya dengan menulis di media gitu ya. Dengan menulis itu akhirnya mendapat honorarium dan seterusnya gitu ya. Tapi mungkin itu terlalu jauh ya. Jadi kalau menurut saya sih sekarang kegiatan mengenalkan aktivitas membaca itu ya tidak dibarengi dengan upaya memaksa agar mereka membaca ya, tapi mencoba bahwa membaca itu sebuah kegiatan yang menyenangkan, kayak gitu aja. Jadi dengan membaca itu membuat kita menjadi punya banyak teman dan seterusnya. Gitu. Hal-hal kayak gitu itu yang mungkin bisa dikedepankan sehingga orang akhirnya juga tertarik untuk membaca gitu. Oke, berarti sama kayak yang disampaikan Mas Edi ya, gimana membuat menarik. Nah, cuman menarik menurut segmen umur usia yang berbeda-beda gitu kali ya. Ya benar kata Mas Agus, jadi sekarang itu orang kan sangat haus akan view, like gitu ya Mas ya. Jadi apa ya? Iya, betul. Udah kayak identitas kan media sosial itu ya. Ya termasuk saya ya. Kayak apa ya? Nggak dipungkiri gitu karena dapat rezeki juga dari situ, relasi dan sebagainya gitu ya. Mungkin mirip-mirip, mungkin Arinal tahu akun Quran Review ya, mungkin mengajak orang untuk membaca Al-Quran saat ini kan juga atau memahami artinya itu juga susah kan ya, susah juga gimana dengan distraksi yang banyak. Maka akun Quran Review itu mencoba menyesuaikan bahasanya dengan bahasa para Gen Z gitu. Dan dia itu mencuplik dari apa yang lagi viral, misalkan konser Blackpink, misalkan kemarin yang kamu nanya itu ya, itu semuanya dibikin tapi dikaitkan dengan ayat Al-Quran yang relate, terus bahasanya dia pakai bahasa kayak ngobrol gitu. Nah seperti itu tuh bagus ya, maksudnya kita bisa terapkan untuk literasi sebenarnya. Jadi tergantung kreativitas aja ya sebenarnya. Jadi nggak bisa. Jadi dosen tadi itu juga salah juga strateginya gitu. Disuruh biar baca dirangkum gitu. Dialektika kata Mas Agus itu diperlukan. Oke, kalau Mas Edi tadi ada mungkin menambahkan yang tadi ya, yang Mbak Arina ya. Jadi sehubungan dengan pertanyaan Mbak Arina ya, gimana nih ngajakin yang teman-temannya udah dewasa ya, dari tadi anak-anak terus gitu ya, sama orang tua gitu. Nah kalau di Jakarta ya nih bagus banget nih ada ya istilahnya klub buku ya, udah mulai banyak gitu, ada baca bareng, ada ABC reading, jadi sebuah klub jadi kita setiap secara berkala ya kita tuh baca bareng gitu, baca buku bareng di taman gitu ya. Nah itu kemasannya menarik gitu. Jadi intinya sih kalau untuk mengajak teman-teman yang udah dewasa gitu, mahasiswa ya, selain peran dosen ya, kita juga harus berinovasi apa sih yang mereka senengin gitu dari teman-teman gitu ya. Ternyata teman-teman tuh senangnya nongkrong, senangnya bertukar pikiran. Nah, kemaslah dalam yang sesuatu yang mereka senangi. Nah, kemudian disisipkan kegiatan aktivitas membaca. Jadi kayak ABC reading loh, kita sama Kargo Baca ya mengadakan baca bareng gitu ya. Nanti baru setelah baca bareng itu saling bertukar pikiran gitu, apa yang dibacanya, terus melakukan hal-hal kegiatan kreativitas lainnya gitu ya. Intinya kita bisa bersilaturahim. Nah, apalagi kalau misalkan teman-teman tuh biasanya kan kalau mau ngumpul-ngumpul gitu ya, sama apalagi yang belum dikenal kan pengen nyari jodoh tuh. Nah, itu salah satu ini juga tuh
jalan juga itu untuk berkumpul, untuk ingin berkegiatan ya kan, seperti itu nggak apa-apa sih. Dan yang kedua itu mesti ada influencer, kan sekarang udah agak banyak nih yang bookstagram ya. Itu dari situ di Instagram tuh saya juga melihatnya jadi apa ya, jadi on fire gitu, jadi semangat gitu ya, melihat kemasan-kemasan informasi buku, perpustakaan, informasi toko-toko buku yang di-upload di feed mereka gitu si influencer itu. Coba lihat di Cynthia with Book ya yang sering ngupload deh, coba dilihat deh di Instagram. Itu udah banyak followernya 45.000. Nah, seperti itulah orang-orang seperti itu yang kira-kira bisa dijadikan untuk mengajak gitu teman-teman yang ya mahasiswa-mahasiswa lah ya, yang seumuran itulah gitu. Nah, alhamdulillah ya seperti itu. Jadi lebih ke kemasan sih, dan apa yang mereka senengin dulu apa nih. Nah, masuk lewat situ untuk mengajak membaca. Oke teman-teman, sebelum ini kan jam 9 ya, ada pertanyaan satu terakhir yang tadi dititipkan sama yang barusan live ya, ada karena ada si kecil. Tapi kita foto dulu ya, sebelum Mas Agus ini katanya kalau off berarti low bat. Oke, masa foto nggak ada narasumbernya ya? Oke. Ini siapa ya yang coret-coret di membuat buku sendiri? Oke, kita dari laptop. Kalau yang foto, bentar. Boleh dibuka dulu kamera. Ya, kameranya benar. Dibuka dulu ya, teman-teman. Ya, Arinal ajakin deh teman-temannya ke TJI ya. Nanti bisa waktu itu di TJI ngadain launching The Jana Institute Library. Yang datang Yakum Iman lagi, orang-orang yang anggota-anggota yang ini ya, yang udah kawakan. Diajakin nanti kita bisa ngonten buku bareng. Nanti kayak ala-ala waktu itu tuh sempat mau ada ngonten buku Instagramable kayak gitu. Jadi diajakin aja. Oke, kita coba buka kamera yuk bareng-bareng. Ada Mas Roni ya di sini. Halo Mas Roni. Ada Mas Roni ini dari Tanoker, itu ya, yang fokus ke guru migran. TBM, ada Mbak Indah, Mbak Vivi, SMK Peternakan, siapa nih? Rizwi Uswatun Hasanah, yuk. Udah semuanya? Muhammad Kafifi. Mas Agusnya mana ya? Oh, udah keburu live duluan. Ya Allah, Mas Agus. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita yang salam literasi ya. Yang salam literasi. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, sekarang terakhir ya. Halo Kang Yang. Terakhir sebelum kita tutup, yang ada di kolom chat sebentar. Tadi personal chat. Ini ada 2 dari Siska. Kenapa kok termotivasi untuk menulis kiat-kiat gemar membaca untuk anak? Sedangkan orang dewasa juga sebenarnya perlu nih tips-tips biar gemar membaca. Mungkin seperti yang tadi case-nya Arinal ya. Lalu yang kedua, adakah minimal usia anak untuk menerapkan kiat-kiat ini? Kalau misalkan diterapkan sedini mungkin atau sejak bayi, itu apakah sama kiat-kiatnya? Gitu. Kenapa pertama motivasi menulisnya kok anak-anak gitu, padahal yang dewasa kan juga. Yang kedua, bisa diterapkan sejak dari bayi nggak sih kiat-kiatnya? Mas Edi silakan. Ini ada pengalaman ya, yang realita yang sekarang ada seorang anak yang umurnya itu 10 tahun ya, itu kurang lebih kelas 4 ya. Orang tuanya tuh bercerita seperti ini gitu. Sewaktu di kandungan, namanya Hana ya, waktu di kandungan itu suka dibacain buku sampai kayak apa ya, kayak kertas digulung gitu ya, kayak sumpit besar gitu ya. Terus dibacain bukunya ke perutnya gitu. Hal itu dilakukan sering banget gitu ya. Terus dilakukan, terus begitu udah bayi gitu, lahir gitu, selalu dibacakan gitu buku. Ini pengalaman realita nih. Terus sampai beranjak masuk TK gitu ya, diperkenalkan tulisan gitu, belajar membaca gitu, sampai pada akhirnya
SD, sekarang kelas 3 mulai kelas 4 ya, kelas 4. Dia udah nulis buku, kelas 4 tuh udah nulis 5 buku gitu ya. Nggak hanya pandai menulis, dia jago ini juga mendongeng gitu ya, storytelling, menari gitu. Terus kalau berbicara di depan publik tuh anak SD umur 10 tuh udah luar biasa gitu ya. Nah, itu ternyata proses yang dilakukan oleh orang tuanya gitu sangat berdampak ya kepada anaknya gitu. Sering main ke sini sih, ke kampung buku gitu, ke tempat saya gitu, cerita-cerita gitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu juga mungkin bisa bisa diterapkan gitu, kita terapkan. Coba deh apa yang dilakukan orang tua itu coba kita praktekkan deh. Nggak sia-sia juga sih ya. Yang pasti adalah minimal bekas yang kita berikan gitu, orang tua berikan tuh ke anak-anak, walaupun mungkin kita menganggapnya ada seorang bayi ini kalau dibacain emang ngerti gitu, bisa paham, tapi kan ada ya memori-memori yang diserap gitu ya oleh anak itu sejak kecil di kandungan sampai mereka lahir gitu. Nah itu benar. Jadi kayak bisa salah satu kiat gitu ya, tertanam di alam bawah sadar ya Mas Edi ya. Jadi makin dini sebenarnya makin bagus ya. Tapi memang kita nggak bisa mengharap respon saat itu kan enggak, tapi mungkin nanti gitu. Jadi akumulasi seperti itu ya. Oke Mas, kayaknya udah terjawab. Intinya, pertanyaan pertama, kenapa kok menulis buku kiat-kiat ini kok lebih dikhususkan untuk anak-anak gitu? Kan tadi untuk orang tua dan guru ya covernya itu. Sebenarnya buku ini bukan untuk anak-anak. Untuk guru dan orang tua sebenarnya. Untuk orang tua anak gitu Mas. Ya mungkin ini awalan sih ya, awalan dari sebuah buku yang dilahirkan oleh Eden Publika untuk tipsnya untuk anak-anak gitu ya. Karena karena emang untuk mempersiapkan generasi yang bagus itu lebih kayak tumbuhan ya, lebih enak dari ini ya, menegakkan batangnya dari sejak kecil ya, dari anak-anak ya, tumbuh lebih gampang gitu ya. Kenapa anak-anak gitu. Jadi konsentrasi ke anak-anak di buku ini gitu ya. Jadi kalau misalkan ada tips-tips untuk yang dewasa mungkin tadi secara lisan udah ya. Kalau misalkan untuk dibukukan mungkin nanti bisa direnungkan kembali ya, diramu lagi ya. Tapi yang pasti lebih mudah untuk anak-anak sih ininya, dalam perjalanannya yang saya alami ya. Lebih mudah mengarahkan anak-anak sih. Dan enaknya kalau udah dari kecil atau dari minimal ini ya Mas, kayak yang datang ke TBM kita itu anak-anak, mereka akan terus membekas loh. Meskipun nanti mereka udah di kegiatan lagi ya. Kayak mereka merasakan keasikan gitu ya. Keasikannya dulu itu seperti apa gitu. Ada 4 orang ya, 4 pembaca ya yang sekarang udah dewasa ya, yang dari tahun 2010 tuh, waktu 2010 mereka SD di sini gitu ya, bantu-bantu gitu sampai motong-motong rumput awal-awal mendirikan gitu ya, ngerapihin buku. Sekarang udah lulus dari kuliah dan tahu gak skripsinya itu tentang taman baca di mana mereka beraktivitas. Artinya mengarahkan anak-anak berbekas gitu sampai dewasa gitu. Nah, jadi sekarang dewasa udah paham dan udah interest gitu dengan literasi gitu. Nah, itu berawal dari anak-anak. Betul. Kenapa itu ya? Nah, oke teman-teman, karena kita sudah jam 21.09, menarik banget ya. Mau tahu dong responnya, kepengen tahu responnya dari teman-teman The Jana Institute Community, apa sih bedanya book review di Zoom dan di WA? Pengen tahu apa sih asiknya? Boleh testimoni untuk book review pertama kali nih Mas, kita di Zoom. Biasanya kita webinar yang kayak final perform dari kelas-kelas public speaking-nya The Jana Institute, kayak membahas sesuatu. Tapi kalau yang review itu benar-benar baru pertama gitu. Bisa interaksi. Alhamdulillah. Nah, kalau nih dari squad yang udah sering ngikutin bedah buku di WA nih, ada Mbak Suci, Mbak Vivi, Mbak Diva, silakan ngomong.
atau Bila, apa bedanya book review di Zoom sama di WA? Wadipa, Zoom lebih seru. Oke. Ada lagi. Mbak Vivi. Pada ngomong di komen semua. Oke, sebentar. Serasa webinar dan lebih asik. Lebih asik ya? Oke. Di Zoom lebih luas interaksinya. Kelihatan mimik wajahnya. Oh iya. Oke. Nanti akan kita tayangkan di YouTube, Mas, biasanya. Kalau sudah webinar gini. Oh iya. Nanti akan tayang di YouTube-nya The Jana Institute. Lebih luas, terus apa lagi? Lebih hidup, lebih on fire. Oh gitu ya. On fire juga nih untuk punya bukunya. Kalau menurut saya, bukunya itu menarik banget ya. Terutama buat teman-teman yang bergiat di literasi dan juga bingung, ataupun untuk literasi keluarga, ataupun untuk kegiatan kita di komunitas. Itu penting banget sih, karena di situ kiat-kiatnya itu praktis. Dan itu sih aku mupeng sama quote-quote-nya ya. Karena quote-quote-nya itu juga kayak misalkan di screenshot, dijadiin status, itu keren gitu. Terus ya dipublikasikan tadi kata Mas Agus ya. Nah ayo teman-teman, harganya belum sempat tahu ya Mas Edi ya. Yang mau ditanya itu udah nggak ada, Mas Agusnya udah. Waktu itu kalau nggak salah 55.000 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Oke. Untuk sebuah buku. Berarti benar kalau nggak salah ya. Iya, 55.000 dan tahu hari-hari besar buku, dan juga ada quote-quote-nya itu tadi bisa dilihat sendiri ya, quote-quote-nya itu gede-gede dan beda-beda gitu. Maaf, peralat di sini ternyata ada harganya nih, masih ada. Berapa, bukan Mas? 55.000, 45.000 Pulau Jawa. Lebih murah lagi, 45.000. Langsung check out sekarang. Ini mah live ya, di Keranjang. Iya beneran. Dapat diskon lagi dong. Itu ke Mas Agus tuh yang jualan itu. Tadi sudah pesanan Mas sama saya sebelum webinar dimulai. Kita seluruh peserta dari The Jana Institute Community dapat diskon 20%. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Dapat diskon 20% dari 45.000 berarti. Iya, berapa tuh? Ya, langsung deh ya. Langsung teman-teman di grup WA. Bisa siapa yang pesan, nanti akan dikirim ke TJI. Nanti teman-teman yang di Jember bisa ngambil. Kalau yang mungkin di luar Jember bisa dikirim gitu. Ntar bayar ongkirnya aja dari Jember gitu. Nanti Mas Agusnya kirimnya ke sini. Gitu. Oke, dan jangan lupa penanya terbaik ada 2 ya. Itu nanti dapat free buku. Tapi yang milih adalah Mas Agus dan Mas Agus aja ya. Mas Edi milih 1 dong, Mas. Nanti Mas Agusnya emang harus sekarang milihnya? Apa nanti? Mas Edi kan mungkin inget nih siapa yang nanya nih. Nanya terbaiknya siapa kalau dari Mas Edi nih jagoannya? Mbak Arinal. Mbak Arinal. Yeay. Mbak Arinal dapat 1 buku free. Masya Allah, oke. Maafnya suruh milih 1 soalnya. Iya, Mas Agusnya 1 nanti ya. Ini aku udah catat. Terus yang Pak Ja'far pesen 1, oke. Nanti bisa di grup ya, yang teman-teman mau pesen. Jadi kalau 45.000 dipotong 20% berapa ya Mas? Bentar, saya hitung dulu. Biar jelas nih teman-teman, biar ketahuan. Kali 45.000. Jadi 36 ya? Insya Allah 36.000. Oke, nanti silahkan iya Mbak Vivi, silahkan nanti di ini aja, di list di grup WA ya. Terima kasih Mas Edi malam ini udah ngobrol-ngobrol dengan kita semuanya. Nanti, kalau aku ke Jakarta, semoga bisa mampir ke Cibubur. Oh iya, pasti harus ya. Lapak Kargo Baca. Karena suami saya Bekasi, Mas. Jadi biasanya kita ke adalah ke Bekasi, ke Jakarta gitu ya. Dan beberapa yang saya simpulkan malam ini catatannya lumayan banyak sih teman-teman. Jadi buku ini tuh penting ya untuk dimiliki.
apapun buku literasi menurut saya penting, terutama yang berupa kiat-kiat praktis. Karena kita kadang suka lupa ya, kira-kira apa ya, ide kreatif apa ya, mungkin seperti yang ditanyakan Arinal tadi. Nah, kita bisa intip di dalam buku ini, dan itu bisa kita terapkan. Dan juga tadi kata kunci yang sering diulang oleh Mas Edi maupun Mas Agus adalah menarik. Jadi karena literasi itu terkesannya kayak serius, kita terlanjur menganalogikan sesuatu yang membaca, menulis itu kan serius ya, masyarakat pada umumnya. Maka kita harus kemas sedemikian rupa supaya menarik. Dari apanya ya? Dari bentuknya, kemasannya, packagingnya, aktivitasnya, kayak gitu ya. Termasuk dalam aktivitas menulis juga. Kalau tadi kata Mas Agus, kita temukan aja jam biologisnya, kontinuitas, tulis dari kata pertama. Dan kalau soal outline atau enggak, itu tergantung kapasitas kita dalam menulis. Dan jangan lupa, setiap anak itu fitrahnya, kata Mas Agus, adalah seperti melihat barang-barang lain, selalu akan merasa tertarik dengan sesuatu yang baru, termasuk dengan buku. Jadi istilahnya buku ini akan selalu menarik ya. Buktinya sekarang reseller-reseller agen-agen buku yang enggak di toko buku gitu ya Mas, itu masih marak banget ya. Dan bahkan banyak yang poster-poster promosi jual buku tuh yang udah terjual sekian pieces, berarti emang masih dibutuhkan gitu. Tapi gimana caranya kita aja untuk menjadi fasilitator ya buat orang-orang di sekitar kita kayak gitu. Terima kasih banget Mas Edi dari Cibubur dengan Kargo Baca dan Kampung Bukunya. Sukses ya Mas, ditunggu juga karya berikutnya insya Allah. Siap. Tadi katanya mau diramu tuh, yang kiatnya nggak untuk anak-anak nih, kita tunggu. Dan juga buat Mas Agus M. Irham, terima kasih juga, meskipun beliaunya udah low bed, tadi sempat WA tapi belum saya baca, keluar pop-up-nya. Dan semoga kita nanti bisa reunian di dunia nyata, insya Allah. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikutan malam ini menyimak dari awal sampai akhir di The Jana Institute Community. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu, ada book review lagi, atau ada sharing session lagi lewat Zoom ya. Jangan bosan-bosan ya. Terima kasih semuanya. Dari saya mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang ya teman-teman, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dan terus bersemangat untuk menggerakkan literasi. Dan ada tagline dari TJI ya, lifelong learning for everyone till Jannah. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunggu ya nanti catatan-catatannya. Terima kasih Mas Edi, tunggu linknya nanti. Aku end ya teman-teman.